Kembali lagi di Kopdar, nongkrong bareng Radar Tarakan. Oke, di episode lupa sudah saya yang keberapa ini, tapi di episode terbaru ini kita kembali main keluar studio dan hari ini kita tag di Groundsloon Hotel Paradis Tarakan dengan bintang tamu atau narasumber yang spesial karena sudah datang jauh-jauh dari Kabupaten Malinau. Bersama kita sekarang ada Bapak John Ifung ya Pak ya, Esos, dan beliau selaku asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Pak ya. Oke, boleh aplaus teman-teman buat Pak John Ifung. Boleh sapa Pak teman-teman di YouTube Radar Tarakan. Ya, baik. Selamat siang masyarakat Kota Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita pada siang hari ini. Menjadi suatu kehormatan yang sangat besar bagi saya diundang oleh Radar Tarakan. Siap. Untuk nongkrong bareng di Tarakan atau di Radar Tarakan Siap, pada Pak. hari ini. Siap. Terima kasih juga Pak John atau Pak Ifung nih manggilnya? Pak John. Pak John. Ya. Terima kasih juga Pak John sudah datang Pak. Kita tahu perjalanan dari Malinau ke Tarakan itu tidak mudah. Karena kita juga kadang-kadang kemarin kita ke sana Pak sama Pak PJS di program yang sama. Dan kita tuh memang harus berjeda. Jadi karena perjalanan 3 jam Pak ya. Iya, Speedboat betul. 3 jam. Saya kemarin tuh sudah 2 jam setengah saya pikir sampai Pak. Ternyata baru sampai di Tanah Tidung. Iya. Baru sampai jauh. Iya, ternyata masih naik lagi, masih ke hulu lagi Pak ya. Iya, betul sekali. Berarti itu masuk sungai apa namanya itu Pak ya? Sungai Sesayap. Oh, Sungai Sesayap. Sungai Oh, Sungai Sesayap. Sesayap. Hulunya itu Kalau di hulunya Sungai Mentarang. Oh, sampai Mentarang. Iya. Oh, mana besar Pak sungainya? Kalau apa Mentarang tuh induk sungainya atau anak sungai? Iya. Mentarang tuh induknya. Oh, induknya. Dia makin hulu, makin hulu. Sesayap ini kan namanya dari muara ke Oh. Tanah Tidung, di atasnya lagi Betul. ke Malinau baru Sungai Mentarang. Oh, tapi tetap satu jalur. Iya. Nah, baru juga nih Pak saya tahu nih Iya. Pak John. Jadi saya berkali-kali lewat kan. Ini kalau kita di Kaltim kan biasa Sungai Mahakam ya Iya, kan. betul. Atau kalau di Kalimantan Selatan tuh Martapura ya kalau kita kan. Jadi kalau di sini tapi di Kaltara banyak sungai besar Pak ya? Ya sama kalau di Bulungan? Kabupaten Bulungan kan ada Sungai Kayan. Sungai Kayan ya, Sungai Kayan. Ya cabang besarnya lagi ada Pujungan. Oh. Ya, seperti itu. Oke. Ya, di Malinau juga seperti itu. Oh, hulunya ada Mentarang, ada Sungai Malinau-nya. Oh, siap. Menguasai sekali Pak ya kalau di Malinau. Iya. Oke, Pak John, kemarin kita sama Pak PJS itu memang momentumnya pas HUT Malinau jelang puncaknya Pak. Yang waktu itu mengundang band Slang kan. Betul. Dan itu saya rasa setiap tahun Malinau tidak pernah ini Pak ya, selalu meriah Pak untuk ulang tahun daerah ini. Betul sekali, betul. Cuma tahun ini tidak ada IRO Pak ya, memang 2 tahun sekali Pak IRO Ya, ya? memang 2 tahun sekali diadakan IRO. Kalau IRO ini kan sebenarnya konsepnya mirip-mirip kalau di sini juga ada IRO Pak ya, di Tarakan kan IRO Tengkayu namanya. Iya. Di KTT juga ada IRO ya kalau nggak salah Pak. Di KTT ada, bahkan di Kaltim ada tuh Pak, Erau bilangnya. Erau. Kurang lebih sama tuh Pak ya. Iya, kurang lebih. Oke. Baik. Kalau ini Pak mungkin sedikit sekilas mungkin terkait konsep IRAU sendiri di Malinau, saya lihat itu kan sangat meriah Pak, banyak UMKM gitu dan juga masyarakat itu saya lihat tuh antusias gitu Pak datang. Apakah memang itu ada misi untuk sebagai pesta rakyat dan juga untuk mendorong perekonomian UMKM Pak kalau di Malinau? Oh ya, kalau IRAU tahun ini, ya bukan disebut IRAU sebenarnya. Ya, ulang tahun Pak ya. Ulang tahun. Dalam rangka meriahkan ulang tahun Kabupaten Malinau yang ke-25. Siap. Ya, tapi dalam rangkaian ulang tahun ini kita berikan kesempatan untuk masyarakat kita selama 6 hari. Oh, siap. 6 hari untuk ya terutama mereka yang punya usaha UMKM. Bisa ada kesempatan untuk mereka mendapat keuntungan dari kegiatan yang dilaksanakan. Termasuk selain itu juga kita memberikan hiburan kepada masyarakat kita.
bukan hanya Melinau saja, dari betul, KTT, betul. dari Blungan, Tarakan, dari Tarakan juga. Saya juga datang, Pak. Datang sana, luar biasa ya, Iya. luar biasa. Walaupun hanya ulang tahun saja, bukan Iya, Melinau, iya. tapi Iya. cukup sangat-sangat Iya. ramai. Kadang orang tuh Pak, orang-orang yang mungkin tidak kurang suka mungkin Pak bilang kenapa ngundang artis mahal-mahal loh. Padahal kan kalau kita pikir daripada orang keluar ya kan Pak ya, Iya betul. lebih besar biaya kan, kita datangkan aja supaya semua terhibur tanpa terkecuali Pak ya. Betul, ada beberapa artis yang Iya, yang diundang untuk memberikan hiburan kepada masyarakat kita, dan ada juga kesenian-kesenian berupa tarian Iya. masyarakat kita. Masyarakat juga tampil Pak ya. Ya, dari etnis kita. Karena di Melinau ini terdiri dari 11 etnis. 11 etnis yang kemudian, dominan Pak ya. Iya, yang sebagai penduduk asli, Oh, penduduk asal. iya. Kemudian ada 14 paguyuban. Oke. Iya. Dan etnis pendatang juga sebenarnya lebih dari 14 Pak ya, karena tidak semua ada paguyubannya kan. Makanya Melinau itu kadang-kadang pejabat kita menyebut itu Indonesia kecil. Iya, betul atau Pak. Indonesia mini. Iya. Di semua suku ada. Iya, dan saya tuh yang saya baru tahu itu Pak, waktu di Malino ternyata sub etnis untuk Dayak sendiri tuh ternyata ada banyak sekali Pak ya. Banyak Pak. Dan masing-masing tuh ternyata coraknya beda-beda untuk betul. tarinya, pakaiannya gitu. Kalau mungkin secara umum orang dari luar yang belum mengerti, ya mungkin dilihat ya sama saja. Iya. Dayak itu. Iya, Tapi di dalam suku Dayak itu ada sub-subnya. Betul. Ya katakanlah saya sendiri ya mohon izin, mohon Iya. maaf ya, saya dari sub Dayak Kayan. Oh, Dayak Kayan Ya, Pak. Iya. Dayak Kayan. Kemudian Dayak Kayan itu juga ada sub-subnya lagi. Sampai 26 kalau tidak salah. Dan itu variatif juga, maksudnya secara bahasa juga ada perbedaan sedikit Pak ya. Betul sekali. Jadi apalagi sama yang bukan Kayan. Iya. Yang Kayan aja beda-beda. Sub Kayan saja ada yang saya tidak mengerti. Iya. Mohon maaf, dari sub Kayan Dayak Merap saya tidak mengerti. Iya. Padahal sub Kayan. Iya, itulah kekayaan kita Pak ya di Malinau dan juga Indonesia secara keseluruhan Pak, karena saya juga orang tua misalnya orang NTB, orang bilang taunya orang Bima. Padahal Bima tuh juga banyak yang saya nggak ngerti bahasanya Pak. Betul, Pak. Jadi sama. Baik, itu Kaltara ini luar biasa memang Pak ya. Dan Malinau salah satu yang saya rasa Pak sampai hari ini karakternya itu masih kuat Pak. Walaupun ramah untuk semua etnis, identitasnya sebagai rumah warga asli juga tidak hilang gitu Pak. Iya betul. Ya, salah satunya panggungnya di Malinau tuh mungkin teman-teman yang pernah ke Malinau tahu ada padan liuk burung Pak ya. Itu khas sekali itu. Ada padan liuk burung itu terdiri dari jenis-jenis ukuran. Iya. Dayak juga motifnya. Dan jangan salah Pak, walaupun ornamennya tradisional tapi alat-alatnya modern semua tuh Pak. Iya. Sound-soundnya saya lihat, wih bagus-bagus yang dipakai. Untuk mendukung kegiatan. Iya. Memang sound kita usahakan semaksimal mungkin. Baik. Ya, supaya bisa didengar oleh masyarakat kita semua. Betul. Dan sekitar tempat juga Pak ya, sekitar acara juga, tempat acara juga. Baik, dan jadi, bahkan pada saat perayaan ulang tahun kemarin kan ada perlombaan. Iya, tradisional Pak ya. Tradisional, macam sumpit dan sebagainya. Menjala juga saya lihat Pak. Menjala, kemudian ada fashion show batik. Iya. Kayak yang fashion show tuh saya lihat ASN tuh Pak. Waktu mau ke malam terakhir itu sebelum ke VIP, mereka harus lewat panggung utama tuh. Lewat berpasangan dipakai. Oh ya, boleh silakan Mas. Ya. Ya ini Pak namanya juga nongkrong Pak. Jadi kita sambil ada adegan makasih Bang ya. Ya. Nah, ini kebetulan ini kurang sehat ini paru-paru jadi. Oh, siap. Tapi memang kebetulan Pak kalau lagi di Tarakan banyak orang sekalian berobat biasanya kan, check up atau apa karena kita masih perlu namanya provinsi baru kan Pak ya. Ya fasilitas dominan memang masih di kota-kota besar. Betul, ya. Tapi nanti saya yakin Malinau bakal punya rumah sakit yang mumpuni lah Pak ya, dokter-dokter. Karena anak-anak muda Malinau ini sekarang juga kuliah di luar banyak Pak ya dan di beasiswai Pak ya. Oh betul. Iya. Itu ada program dari pemerintah daerah kita. Oke. Ya, itu program beasiswa desa sarjana. Oh, desa sarjana Pak. Ya, desa sarjana. Itu gimana Pak? Mereka nanti wajib pulang.
Ya wajib. Setelah selesai dari kuliah, nanti pulang ya minimal mereka itu mengabdi kepada desa di mana tempat asal mereka selama 2 tahun. Minimal 2 tahun. Iya. Baik. 2 tahun. Baru mereka bisa, mungkin kalau mereka tidak betah di situ ya mungkin cari atau mungkin yang mau CPNS bisa memilih yang peluangnya lebih besar misalnya Pak ya. Karena saya juga punya teman Pak kuliah tuh di Unmul dulu, orang Long Nawang. Jadi saya lihat begitu lulus ternyata pulang Pak ke Long Nawang dia, memang jadi guru di sana. Ya, memang harapan kita seperti itu. Iya. Ya, harapan kita seperti itu karena kenapa? Ya, memang sekarang ini kan mencari pekerjaan itu susah sekali. Iya, betul. Susah sekali. Nah, kita akan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa masing-masing. Ya, itu yang kita rekrut. Bagaimana dia nanti akan kuliah dan bisa kembali menjadi petugas di daerahnya. Di desanya. Karena spesifik ini sarjana desa Pak ya. Iya, betul. Jadi memang dia harus mengabdi di desa asalnya dia yang mendapat jatah beasiswa itu Pak ya. Betul. Oke. Baik, itu di bidang sumber daya manusia Pak ya. Salah satu program unggulan dari Pemkab Malinau. Nah, kalau misalnya kita bicara bidang-bidang yang lain nih Pak, ada tidak program yang mungkin sudah 5 tahun terakhir berjalan dan memperlihatkan hasil Pak kalau di Malinau? Mungkin selain desa sarjana itu kan dalam beberapa tahun ini anak-anak kita sudah luar biasa yang mengikuti itu, dan kita dari pemerintah daerah juga telah bekerja sama dengan pihak-pihak universitas atau perguruan tinggi yang ada di desa sarjana ini. Saya pikir di Indonesia yang mungkin Malinau saya anggap yang paling baik menurut saya. Pionir lah Pak ya, pionir. Di mana kita memberikan beasiswa itu baik untuk biaya mereka kuliah maupun biaya hidup, tempat tinggal dan asrama-asrama itu Pak ya. Kayak saya lihat di sini ada asrama Malinau. Mereka kontrakkan kita bayar juga. Betul. Kontrak mereka tuh. Di Samarinda juga ada tuh Pak asrama Malinau, dan lebih dari satu tuh Pak saya lihat. Di sini juga ada, biasanya sama kantor perwakilan Pak ya, dia berdekatan. Kalau di Trakan sini ada kantor perwakilan kita. Baik. Dan ada anak-anak juga kita yang kuliah di sini di Universitas Borneo ya. Ya, Universitas Borneo Tarakan. Itu dari desa sarjana juga, atau program desa sarjana. Baik. Dan bicara desa ini, Malinau adalah salah satu yang saya rasa kalau di Kaltara Pak paling concern Pak, paling serius untuk membangun desa-desa. Karena memang karakter kuat Malinau ada di desa-desanya, dari 15 kecamatan ya kalau tidak salah Pak ya. Malinau 15 kecamatan, dan perhatian Pemkab ke desa-desa ini saya rasa salah satu yang berbeda lah Pak. Karena memang secara geografi juga lebih menantang Pak ya, dibanding misalkan kayak kita bicara mungkin di Tanah Tidung atau Bulungan atau Nunukan misalnya, walaupun Nunukan sebagian juga ada di perbatasan. Kalau di Malinau sendiri Pak, dari 15 kecamatan ada tidak tantangan untuk misalkan membangun desa untuk program tertentu, misalkan jarak yang jauh atau medan yang harus dilalui, tapi pemerintah masih komit untuk tetap membangun daerah itu? Ya. Terutama yang menjadi masalah sampai sekarang ini, ya mungkin dalam jangka berapa tahun kemudian, ya mungkin masih mengalami masalah besar dalam arti ya infrastruktur berupa akses jalan, di mana Malinau ini terdiri dari 15 kecamatan, di antaranya ada 5 kecamatan perbatasan, 5 kecamatan perbatasan itu Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, kemudian Ujungan, sama Bahau Hulu. Nah, Kayan Hulu, Kayan Hilir, sama Kayan Selatan ini aksesnya hanya lewat udara saja. Udara saja. Ada jalan darat. Tapi dari Kaltim. Dari Mahakamulu? Ya, Mahakamulu. Ya, itu pun ya kalau muter jauh Pak, cuaca baik baru bisa tembus
kadang ada 1 bulan di Iya, jalan. iya. Berarti dari Malino ke Mahulu dulu Pak ya? Iya. Baru ke, maksudnya kalau mau keluar lewat darat, harus lewat ke Mahulu? Samarinda dulu. Samarinda lagi? Dulu, baru ke Mahulu, sana makam kan. Iya, misalnya mau ke Tarakan berarti ke Samarinda dulu dia Pak? Iya. Oh, tapi untung di Malino sendiri walaupun tidak skala besar Pak ya, sudah ada bandara Pak kan di Malino Kota ada, di mana? Di perbatasan juga ada Pak ya? Ya, usaha kita untuk membantu masyarakat kita yang akses jalannya sangat menjadi masalah, baik sungai tidak ada, kemudian dari darat pun ada tapi susah sekali. Ya susah dan jauh. Nah, satu-satunya jalan yang selama ini kita membantu mereka, kita berikan subsidi. Ya, Subsidi penerbangan, baik itu penumpang ada juga maupun barang. Yang SOA itu juga Pak salah satu ya? Ya, yang barang itu ya? SOA itu kemarin, barang udara itu merupakan hasil apa itu? Proyek perubahan saya kemarin waktu ikut PKN kemarin. Ya terbosan siap. Pak Bupati sampaikan kepada saya untuk dibuat, ya saya ikuti. Dan sudah terrealisasi Pak? Ya, ternyata luar biasa. Iya efeknya. Ada masyarakat kita sama itu. Sangat terbantu Pak ya? Nah salah satunya waktu saya implementasi proyek perubahan itu di Desa Lungsulai Lengtipa, selama 3 hari saya di sana. Jadi saya tanya, bisakah cari bensin untuk saya pergi cari ikan atau pergi mandi di hulu kampung. Ternyata 1-2 liter pun tidak ada. Jadi itu yang saya sedih sekali juga pas saya sana. Kemudian beras di sana impor 55.000 per kilo waktu saya ke sana. Ya. 1:5 tuh Pak sama BBM itu berupa bensin itu 49.000. Waduh. Itu pun kalau ada. Iya. Jadi itu luar biasa dalam arti masyarakat kita dengan tidak adanya lapangan kerja atau sumber mereka mendapat pendapatan keluarga, jadi ada subsidi. Sulit. Nah, kita buat lagi yang tadinya 2 tahun yang lalu ada subsidi penumpang, tahun ini kita tambah subsidi barang udara. Iya. Barang udara. Nah, barang udara ini kita memberikan subsidi 100% untuk angkutnya. Iya. Dari udara. Saya ambil contoh gini. Barangnya ada prioritas komoditas tertentu tidak Pak? Apa bahan-bahan pokok? Pokoknya barang itu yang menguntungkan masyarakat lah. Dalam arti semua barang kan tidak menguntungkan masyarakat. Iya. Umpamanya minuman keras tidak boleh kan, dan yang terlarang lah. Baik. Nah, untuk sulai dan pipa itu karena mereka terbatas hasil panen mereka tahun ini, apalagi awal tahun kemarin alat pertanian lah Pak ya. Ya kena banjir sehingga kebutuhan mereka berupa beras itu susah sekali. Baik. Nah, rate pertama yang kami uji coba kemarin itu 500 kilo pakai pesawat Pilatus yang kecil itu dari Semak. Itu hanya 500 kilo dan sesuai kesepakatan masyarakat itu mereka hanya membeli atau memesan maksimal beras. Ya. Beras yang harganya dari Malinau mereka bawa di sana, ongkosnya 100% dijamin atau disubsidi oleh pemerintah daerah kita, sehingga sampai di sana ya karena itu melalui BUMDes yang memesan itu. BUMDes itu sesuai dengan aturan yang kita buat. Penugasan dia Pak ya? Peraturan bupati yang kita buat. BUMDes itu hanya bisa mengambil keuntungan 10% dari maksimal harga. Dari harga yang diterapkan. Ya, kalau di Malinau mungkin harganya 17.500 atau berapa? Maksimal 20.000 lah. Tambah 10% kan harga di sana sekitar 18 atau 19.000. Baik. Jadi kita batasi dengan perbuk. Jadi BUMDes itu tidak bisa seenak-enaknya mencari keuntungan. Baik. Ya seperti itu. Itu usaha kita sama ini. Baik Pak. Kemudian selain subsidi
barang udara itu sungai kita lakukan. Oh, sungai ada juga? Ya, sungai. Sejenis, subsidi sejenis. Yang bisa dijangkau melalui sungai. Karena sebagian nggak semua udara Pak ya, ada juga yang tinggal di ada pinggiran sungai macam Kujungan, Alango, itu kita subsidi.